والسلام على أشرف السادة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, terutama nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita semua dapat melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan melaksanakan kajian kesempatan mulia ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan pada umur, kurang rezeki, diberikan keberkahan oleh Allah dalam hidup kita di dunia sampai pada kehidupan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak berjamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas hadis yang ke-12 dari kitab Ar-Rahim An-Nawawiyah, ini kami sampaikan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan bulan Haram, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Tanibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum wajtanibul ma'asi fi syahril haram." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Anibu ila rabbikum, kembalilah kamu kepada Tuhanmu," kata Nabi. Jadi hadis ini saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan khusus di bulan Haram, bulan yang mulia, 8 bulan memuliakan Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram sama Rajab, ini bulan Haram, bulan yang dimuliakan Allah. Kata Nabi, "Atibu ila rabbikum, kembalilah kamu kepada Tuhanmu." Kita disuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali kepada Allah. Selama ini mungkin kita agak jauh dari Allah. Kita banyak melakukan kesalahan, kita banyak melakukan dosa, ibadah yang kurang dan sebagainya. Maka bulan Haram ini adalah waktu yang momen yang tepat, momen yang kedua untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiru min dzunubikum, dan mintalah ampun kepada Allah dari dosa-dosamu. Di bulan ini banyak-banyak kita bertobat kepada Allah, banyak-banyak kita mohon ampun, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibul ma'asi fi syahril haram, dan jauhkanlah perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa fi syahril haram, di bulan haram. Di bulan ini kita tingkatkan ibadah, memperbanyak amalan, zikirnya, obatnya, kemudian kita tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala fi syahril haram, di bulan haram ini. Nah, itu Bapak para jamaah sekalian yang Allah hormati, kita membahas hadis yang ke-12 dalam kitab Ar-Rahim An-Nawawiyah. Al-Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min husnil islamil mar'i," bagian dari tanda baiknya Islam seseorang, wa tarku ma la ya'ni, yaitu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat,
meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis Hasan riwayat Tirmidzi, wa itu hadisnya singkat singkat, tapi itu mengandung hikmah makna yang sangat dalam. Sampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa hadis ini berasal dari sahabat Nabi Abu Hurairah yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Beliau sahabat Nabi yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Abu Hurairah banyak sekali meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan di dalam hadis ini, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan min husnil Islamil mar'i, bahwa tanda-tanda indikator baiknya seorang Muslim, baiknya seorang Islam, ya di sini menunjukkan satu indikator, walaupun tidak seluruhnya, kan ada kata min di situ. Min artinya sebagian, ya. Di antara tanda ada kata min, bukan satu-satunya, tidak. Mungkin ada tanda yang lain, tapi satu yang disampaikan Nabi, indikator seorang Muslim yang baik. Indikator ukuran seorang Islam yang baik itu adalah ketika dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga Allah gunani. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi menyampaikan kepada kita, menjelaskan kebaikan, kebagusan, keindahan Islam dengan indikatornya adalah meninggalkan hal-hal perbuatan ucapan yang tidak bermanfaat, yang tidak ada gunanya. Karena itulah Al-Hasan mengatakan bahwa di antara tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala berpaling dari seseorang adalah ketika seorang itu sibuk dengan urusan yang tidak bermanfaat. Allah berpaling dari seseorang, artinya tak reken berpaling. Ketika seorang itu melakukan sibuk dengan hal-hal sehingga Allah gunani yang tidak ada manfaatnya, sibuk terus dengan itu, dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, yang dimaksud dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak penting, adalah yang tidak terkait dengan tujuan utamanya. Tujuan awak dewi urip itu ya ibadah, gitu ya. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin, tidaklah kami ciptakan manusia dan jin, jinna wal insa, jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk menyembah ibadah kepada Allah. Ini tujuan kita hidup, ya. Maka segala perbuatan kita mestinya itu adalah mengacu tujuan ini. Di luar tujuan itu maka dianggap sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya, tidak berguna, karena tidak mengarah kepada tujuan utama golongan jenengan adalah ibadah. Tujuan hidup itu adalah untuk ibadah. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan insya Allah ibadah. Biar manfaat dan itu ucapan, perbuatan, sesuatu yang manfaat. Dan manfaat itu akan melahirkan pahala di sisi Allah. Tetapi sesuatu yang sia-sia akan istilahnya membuat usia kita itu tidak ada manfaatnya. Maka Nabi itu mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Umur dawa tapi juga perbuatannya baik, perbuatannya bagus. Ini yang diharapkan. Maka mudah-mudahan kita banyak
umur dan selalu istiqomah ibadah itu pentingnya. Wasyarrun nas, dan seburuk-buruk manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Seburuk-buruk manusia diberikan panjang umur tapi buruk juga amalnya, perbuatannya. Umurnya dawa tapi juga perbuatan buruknya juga banyak. Ini rugi. Sebab kalau sampai umurnya tambah panjang, dosanya tambah banyak, berarti kan tambah lama di neraka. Maka umur itu adalah modal sebenarnya, modal pulau panjenengan untuk terus melakukan kebaikan. Umur itu barokah. Biar umur itu tempat kita menjadi khairun nas, manusia yang terbaik, bisa manfaat umur untuk kebaikan. Nah, jadi kalau hormati kita kembali bahwa sesuatu ukuran bahwa seorang muslim yang baik itu ukuran yang disampaikan Nabi. Itu sholatnya yang disampaikan Nabi. Itu zakatnya, bukan puasanya, tapi Nabi menyampaikan ukuran sederhana bahwa orang Islam yang baik itu ukuran orang muslim senambil adalah ketika dia bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu ukuran sederhana disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka ucapkanlah yang baik, aw liyasmut. Kalau tidak bisa mengucapkan yang baik, lebih baik diam. Sebab sesuatu itu kan berasal dari ucapan. Kemarin yang omongan, ngomong tapi gak ada isine, gak ada manfaatnya, gak ada gunanya. Ngomongnya wakil. Semakin banyak ngomong, semakin tak benar. Biasanya makin bujuknya. Angin ngarangin, karena gak ngomong. Sebab orang itu semakin banyak ngomong, semakin akeh dosa. Kenapa? Karena pasti yang diomong itu mesti hal yang tidak bermanfaat. Apa gunanya? Di dalam hadis Bukhari Muslim juga Nabi mengatakan al-muslim minal muslim. Al-muslim seorang muslim, ya, man salim al-muslimun min lisani wa yadihi. Muslim yang baik itu adalah di mana orang lain itu tidak tersakiti dengan lisan omongannya dan juga dengan perbuatannya. Itu muslim yang baik. Jadi ukurannya sederhana juga disampaikan Nabi yang kelihatan. Nek kapanane wong muslim itu omongannya menyakiti orang lain, perbuatannya itu menyakiti orang lain, maka dia bukan muslim yang baik, kata Nabi. Jadi muslim yang apik itu omongannya tidak menyakiti hati orang lain, tidak suka mengadu domba, memfitnah, nyelek, dan sebagainya. Bukan menyakiti hati. Itu betul. Oh, muslim yang apik, kata Nabi. Muslim yang apik itu omongannya apik. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, kata Nabi, aulia semua yang apik menang, diam saja. Diam itu selamat. Diam itu sudah selamat. Kalau tidak bisa ngomong yang benar, ngomong yang apik, nah, menurut Ibnu Rajab bahwa mayoritas perkara yang tidak bermanfaat muncul dari lisan, yaitu lisan yang tidak dijaga, sibuk dengan perkara yang sia-sia. Wah, berdiomong sampai bodoh itu kok dibahas. Orang bahas anak itu dibahas bodoh itu ibu dong, mengharap ibu dong ini. Justru lama-lama jadi tusuk bahas riba gitu ya. Lebih baik dia tidak ngomong sing apik ya.
Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu panjenengan sadari bahwa setiap ucapan kita itu dicatat oleh malaikat. Pengumuman omongan kita, apa sing sampeyan omongno, kula panjenengan ngomong itu dicatat malaikat. Jangan dikira kalau catatannya. Sampeyan ngomong apa saja itu ada catatan. Dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 16 sampai 18. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma yuwaswisu bihi nafsuhu." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, kata Allah. Ya Allah, kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma yuwaswisu bihi. Dan kami mengetahui apapun yang ada di dalam hatinya. Apa sing ana ing jero ati? Kata Allah, Allah tahu. Yuwaswisu bihi nafsuhu. Allah mengetahui apapun yang ada di dalam hatimu. Ojo mana yang diomongkan, ning jero ati Allah wis ngerti, Bang. Mulanya orang wong sampai ngelak wong, kemudian orang itu batin, itu Allah ngomong di batin, orang ngomong, bukannya mati, itu pertolongan omongan tapi batin toh, dengan di dalam hati kok dia ucap, langsung ngobrol jangan gitu ya, karena Allah tahu, jangankan yang diucap kata Allah, di dalam hati pun Allah tahu, maka jangan kita berprasangka buruk kan gitu. Jangan berprasangka buruk karena terjadi, karena buruk sangka itu bisa terjadi. Termasuk juga kepada Allah. Kenapa Allah menyuruh kita berbaik sangka kamu kepada Allah? Karena Allah itu tergantung prasangkamu, kata Allah. Tergantung prasangka kita. Allah itu tergantung prasangka. Prasangkamu apik jadi apik, tapi prasangkamu elek jadi elek. Termasuk kepada Allah. Maka kita harus berbaik sangka terus pada Allah. Allah Maha Baik, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengampun. Kan itu prasangka baik. Kita harus prasangka baik. Kalau ngomong Allah itu tidak bisa mengampuni, kemana tidak bisa ampuni gitu ya. Tapi harus bersangka baik terus. Bersangka baik. Karena Allah tahu isi hati kula panjenengan itu Allah tahu. Allah sendiri yang bilang dalam Al-Quran. Wa na'lamu ma yuwaswisu dan kami mengetahui apapun, kata Allah, yang ada di dalam hatimu. Maka jangan pernah berpikiran jelek terhadap diri orang, termasuk berpikiran jelek terhadap orang lain. Walaupun tidak diucapkan, walaupun di dalam hati, karena Allah tahu. Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepadamu, ya, kepada mereka manusia ini, min hablil warid, dari urat leher. Urat leher kita sudah dekat dengan kita ya, bersatu dengan tubuh kita. Allah lebih dekat dari itu, kata Allah. Lebih dekat dari urat leher. Maka jangan pernah mengatakan Allah itu jauh. Allah mengatakan min hablil warid, Allah itu lebih dekat, aqrabu min hablil warid. Kata Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu. Sehingga apapun Allah tahu yang ada di dalam hatimu. Allah sangat dekat dengan urat panjenengan karena lebih dekat dari urat leher. Nah, masalahnya manusia yang suka menjauh, salah itu. Yang suka menjauh itu manusia. Beribadah tidak beribadah. Aduh ini nampak menjauh. Kayak ada sholat dan sholat. Aduh nampak. Yang menjauh itu kita, bukan Allah. Allah itu selalu dekat dengan golongan itu. Manusia yang selalu menjauh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat daripada urat leher. Idza yadra'u
yatalaqal mutalaqiyani anil yamin wa 'anil shimal qaid. Nah, seseorang ya, apabila dia mengucapkan ya, dengan perkataan-perkataan, maka ingat kata Allah, anil yamin wa 'anil shimal. Ada dua malaikat min di sebelah kanan dan sebelah kiri yang selalu mencatat ucapannya kata Allah. Sing diomong dicatat. Ono malaikat di sebelah kanan, ada malaikat di sebelah kiri. Apapun yang diucapkan itu dicatat oleh malaikat. Ma yalfadu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada yang tidak dicatat oleh malaikat yang namanya raqib dan atid. Jadi raqib atid itu kaya, itu cerita, tapi hadis atau ayat yang bilang bahwa setiap kita di sebelah kanan ada raqib, sebelah kiri ada atid. Makanya setiap omongan itu dicatat oleh malaikat. Ini Allah yang bilang. Maka hati-hati ngomong, jangan ngomong perbuatan yang tidak baik. Lebih baik yang keluar dari lisan itu adalah zikir, kalimat-kalimat yang baik, nasihat, ajakan, kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, zikir, istighfar, sholawat. Jadi catatan itu nanti terus ya, tulis sama malaikat. Nah, diri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang benar. Ucapkanlah ucapan yang benar. Diajak kita takwa, orang-orang beriman, karena hanya orang-orang beriman yang bisa bertakwa. Takwa iman benar yang bertakwa. Nah, orang beriman ini diajak bertakwa. Bertakwa itu adalah kita melaksanakan perintah Allah, kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa takut kepada Allah, ada rasa takut. Wa qulu qawlan sadida. Orang-orang bertakwa ini disuruh oleh Allah, ucapkanlah perbuatan ucapan yang baik, yang benar. Ketika kita sudah beriman, ketika bertakwa, dan ketakwaan itu kita tunjukkan dengan mengucapkan ucapan yang baik, yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan memperbaiki amalmu dan mengampuni dosamu. Kata Allah. Kapan ada yang iman, bertakwa, dan dia mengucapkan, selalu mengucapkan yang benar, yang baik, maka Allah perbagus amalnya. Jadi amal kurang jenengan itu sudah diambil ketika kita bisa, lisan kita ini bisa mengucapkan yang baik. Karena banyak orang itu amalnya menjadi sia-sia karena ucapannya menyakiti orang lain, ucapannya tidak baik. Jadi ibarat debu yang kena angin, terbang begitu saja amalnya. Dan di akhirat juga begitu. Ada orang datang, kata Nabi, dia istilahnya menjadi orang yang muflis, orang yang rugi. Walaupun dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, tapi dia rugi. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga lisannya, menjelekkan orang lain, memukul orang lain, menzalimi orang lain. Maka ketika di dunia belum beres urusannya, dia belum minta maaf dan sebagainya. Terus kalau sudah minta maaf dengan sesamanya, tidak ada masalah. Tapi ketika masih ada dendam yang belum terselesaikan, belum minta maaf dan sebagainya, maka orang yang kita zalimi, orang yang kita sakiti di dunia, maka di akhirat akan dituntut. Jadi amal-amal kita itu
akan dipindahkan kepada orang yang kita zalimi. Oleh Allah dipindah, sholat zakat dipindah kepada orang yang dizalimi. Dan kalau amal kita sudah habis, maka dosa orang yang dizalimi itu diberikan kepada kita. Karena kita suka menzalimi, menyakiti orang lain, maka tidak boleh di dunia itu kita menyakiti orang lain, menzalimi, memukul orang lain sebagainya. Tidak boleh. Kita tunjukkan sebagai muslim yang baik, yang mana orang lain selamat dengan lisan dan tangan kita, dengan lisan kita, ucapan kita. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan perbaiki amalmu, Allah perbaiki perbuatanmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Itu berasal dari ucapan, omongannya api, perbuatannya jadi api. Jadi perbuatannya api, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, faqad faza, maka dia sungguh, kata Allah, mendapatkan fawzan 'azima, keberuntungan yang sangat besar. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, atiullah wa atiur Rasul. Taat itu tidak boleh hanya kepada Allah, tapi tidak pada Rasul. Dan itu tetap gandengan dulu. Allah dan Rasul harus dua-duanya. Karena ini tidak bisa dipisahkan antara Allah dan Rasul. Jangan sampai kita hanya mengikuti Allah tapi tidak mengikuti sunnah Rasul. Dua-duanya adalah satu yang tidak bisa dipisahkan. Karena apa yang diajarkan Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi, itu adalah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang kau hormati, di dalam hadis riwayat Baihaqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yuhibbus salasa wa yubghidus salasa. Kata Nabi, ada tiga hal yang dicintai Allah dan ada tiga hal yang dibenci Allah. Ini harus menjadi catatan ulama di negeri. Orang kalau hal yang disenangi Allah, ada tiga hal yang disenangi Allah. Wa amama yuhibbu, apa tiga hal yang dicintai Allah, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah sedikit makan. Sedikit makan, itu sedikit makan. Tapi sedikit makan, itu senangnya Allah. Berarti orang poso itu senangnya Allah. Perlu makan itu di lewat pol pada tangan makan, senangnya Allah. Orang makan soalnya, banyak makan tak makan. Jadi sedikit makan itu disenangi Allah, dicintai Allah. Orang sedikit makan. Yang kedua adalah orang yang sedikit tidur, senangnya Allah. Tapi duduk sedikit tidur itu kan ibadah, duduk sedikit tidur itu juga kemelekan, di kafe-kafe itu ya, bodoh itu tambah dosa. Itu termasuk sia-sia, ibadah sia-sia ke kafe. Kalau begitu orang nom itu loh, kalau mengaruh, masya Allah, khusyuk mengenai kafe ini. Khusyuk ngalah-ngalah sholat khusyuk, tapi ini tak ada khusyuk. Tapi sholatnya kita khusyuk, sholat rohman itu mencelat bisa. Sedikit itu artinya dia waktunya diisi dengan yang baik, ya. Dengan perbuatan-perbuatan ibadah, bekerja itu dunia ibadah, maka meleknya dia dengan bekerja dari ibadah. Jualan, soal kebetulan sampai sekolah pergi, itu niat ibadah, maka itu menjadi sesuatu yang manfaat dari ibadah. Akhirnya tidurnya sedikit cukup angin, itu api, disenangi Allah, turunin itu aja.
disenengi Allah malahnya. Wa amama, oh ya bogor tuh ada tiga yang tidak disenangi Allah, tapi kebalikannya itu mau ya. Yang tidak disenangi Allah sih jiwa akhir makannya tidak disenangi Allah. Kenapa? Karena orang banyak makan itu jadi malas ya. Wonten ing farah tuh kalau ane itu tunggu ya. Kakek mana jalan? Kakek mana? Karena kebanyakan makan itu menjadi orang itu malas ibadahnya, malas sholat, ditanya ya malas. Nah, bukan yang warak soalnya. Dia ngomong warak biasanya ngantuk, itu ya. Itu subuh ya, apa namanya warak itu dulu. Jadi akhirnya waktunya itu menjadi terbuang. Makanya Allah tak pakai tentang roti sampai mana, gimana. Tapi makanya kita disebut niat makan itu adalah raga kita bisa berdiri untuk ibadah. Itu juga makan loh. Kalau panjangnya mana, niat mau makan itu kalau ibadah, itu kalau liane, biar makannya jadi berkah gitu. Jadi semua itu niat ibadah. Nah, niat ibadah jadi pahala. Walaupun makan itu menjadi pahala kalau diniatkan ibadah. Wong iman itu masya Allah hebatnya wong iman itu setiap apa yang dia kerjakan, kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, selama dia beriman maka kebaikan itu mendapat pahala. Jangan remeh dong kata kecil itu loh, perbuatan kecil yang apik itu justru menjadi besar di pandangan Allah. Jangan remeh dong. Maka kebaikan itu lakukan saja kebaikan, pokoknya yang ibadah mesti itu berjalan kata kemuliaan. Yang kedua yang disenangi Allah adalah orang yang banyak tidur, makai turun nih, nggak disenangi Allah. Sebab orang banyak tidur itu kan akhirnya melupakan dia untuk ibadah kepada Allah. Banyak kan orang yang ini sampai turu ambil orang ngaji, untuk itu musim ngaji, tidurnya berkurang, disenangi Allah, lalu menjalankan. Tiba tunggu sampai jam 6 pagi, dan sini Allah kakek turun. Jadi kurangi tidur, tapi kurangi itu adalah bukan ibadah, tapi melakukan ibadah, zikir, gawe, menjadi ibadah sholat tahajud dan sebagainya. Allah itu disenangi Allah. Yang ketiga adalah orang yang kebanyakan ngomong. Disenangi Allah itu mau. Sebab segala sesuatu yang sia-sia itu berangkat dari omongan. Lebih banyak orang sia-sia itu kan omongan, itu perbuatan orang kan bisa menimbang. Oh ini perbuatan apik, ini orang manfaatnya kalau manfaatnya. Kan tidak orang berbuat sesuatu yang tapi lebih banyak pada omongan biasanya. Yang paling banyak itu omongan. Tidak. Ngomong. Boleh ibu yang ngomong kue ya. Tapi bapak-bapaknya ngomong bersuara ya, rombongan. Rombongan itu. Ibu ya, ngomong kue, ngomong aja ibu. Makanya jangan banyak ngomong, nggak senang bu. Mau pakai ngomong bu, jadi senang kalau jawab. Karena biasa orang banyak ngomong, itu akhirnya menjurus hal-hal yang bodoh manfaat, tidak ada manfaatnya. Nah, jadi yang kami dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pulau panjenengan di dalam hidup sehari-hari gunakan waktu ini untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama lisan. Gue sampai tidak zikir mawon. Karena kan baca Quran, karena Nabi mengatakan dalam ibadah umat di akhir zaman. Amalan yang terbaik di akhir zaman kata Nabi adalah tidak baca Quran, baca Quran. Dan Nabi harus paham, akhir zaman itu banyak orang suka menyia-nyiakan waktunya. Pemane sama HP ini, masya Allah. Waktu kita habis dengan HP, chattingan, WA-an, omongannya, TikTokan ya misalnya, ibu TikTokan. Jadi pokoknya sebarang itu. Nek sholat 5 menit itu wangi, tapi nek TikTokan HP yang berjam-jam, masya Allah.
kuat ya. Nah, tapi tahu sini Nabi mengatakan amalan yang paling baik di akhir zaman ini dimaca Quran dan Quran ya, tapi kita Quran itu masya Allah berberkah rahmat pokok ya. Lebih baik kita gunakan membaca Al-Quran. Besok baca Quran kan tak harus baca Quran semuanya, tidak bisa ya. Berdoa ini karena justru itu yang manfaat daripada kita menyanyikan waktu yang karena tidak bermanfaat. Nah, itu akhirnya yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kemudahan dalam ibadah, menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita selama ini, sehingga kedepan dengan diselamatkan oleh Allah, mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah dari dunia sampai pada akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampunilah dosa ibu bapa ya Allah, ampunilah dosa keluarga kami ya Allah, ampunilah saya kepada mereka sebelum menerima saya kami wa sedikit. Allahumma tawbil umurana ya Allah, panjangkan umur kami, musnahkan dosa dan sehatkan badan kami, tawil qulubana sinarina sampai iman dan kuatkanlah iman kami. Yasir umurana mudahkanlah segala urusan kami. Wasi'lah arzaqana, luaskanlah rezeki bagi kami ya Allah. Waqdi hawaidana, kabulkan segala hajat kami di dunia wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi rizqina ya Allah, berikanlah kami berkah di bulan Ramadan. Wasya'ban, berikanlah kami berkah di bulan Sya'ban, wa baligh Ramadan, dan pertemukan kami panjangkan kami ya Allah, sehingga dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Ufuk lana dzunubana, ampunilah segala dosa kami Tuhan kita ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim.